Komnas HAM secara resmi menyerahkan hasil investigasi dan rekomendasi kasus pembunuhan Brigadir Joshua ke pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD. Setelah serangkaian investigasi, pengumpulan fakta, data serta keterangan sejumlah pihak, Komnas HAM menyimpulkan telah terjadi extrajudicial killing terhadap Brigadir Joshua. Dalam laporannya, Komnas HAM juga menemukan adanya tindakan obstruction of justice yang dilakukan para personel kepolisian sehingga mengakibatkan terhalanginya penyelidikan kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Kami berkesimpulan, pertama, bahwa telah terjadi extrajudicial killing yang dilakukan oleh dalam hal ini saudara FS terhadap almarhum Brigadir Joshua. Yang kedua, kesimpulan kami yang kami sangat yakin adalah telah terjadi secara sistematik apa yang kita sebut sebagai obstruction of justice. Dalam kesempatan yang sama, Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa laporan Komnas HAM bukanlah laporan yang pro justisia atau ditujukan untuk hukum atau undang-undang. Ini laporan Komnas HAM dan Komnas Perempuan tercakup di dalamnya. Ini adalah hasil laporan yang tidak pro justisia. Oleh sebab itu, ini kita sampaikan aja pihak polisi yang Komnas HAM juga merekomendasikan agar Kapolri menyusun mekanisme pencegahan dan pengawasan berkala. Komnas HAM berharap dengan laporan itu hakim akan mengunci kasus pembunuhan ini sebagai pembunuhan berencana sehingga para pelaku bisa dihukum maksimal. Hari ini Komnas HAM dan Komnas Perempuan menyerahkan rekomendasi kasus pembunuhan Brigadir Joshua kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Untuk membahasnya, kami telah bergabung bersama dengan Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara dan Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang, Mas. Selamat petang, Gus Wilson. Baik, saya ke Pak BK Ulung. Pak BK, ini apa bedanya dengan hasil rekomendasi yang diserahkan Komnas HAM beberapa waktu lalu ke penyidik kepolisian? Ya, perbedaannya adalah kalau ke kepolisian kami merekomendasikan soal teknis-teknis bagaimana penyelesaian dari kasus yang menyangkut Pak Ferdy Sambo sehingga meninggalnya Brigadir Joshua. Itu yang pertama. Sementara kalau kami tadi serahkan rekomendasi kepada Presiden, lebih bagaimana kemudian kebijakan secara umum, perubahan atau perbaikan yang ada di lingkungan kepolisian. Kira-kira perbedaannya di situ, Mas. Baik, yang diserahkan ini ada sekitar 5 poin rekomendasi mengenai kepolisian. Nah, ini ada satu kata yang hampir ada di semua poin adalah fungsi pengawasan. Memangnya selama ini Komnas HAM melihat pengawasan terhadap kasus TPKS ini seperti apa, Pak BK? Ya, kalau bicara soal pengawasan, kalau terkait dengan undang-undang tindak pidana korupsi, kekerasan seksual ini kan baru saja diundangkan begitu, sehingga saya kira Polri itu masih perlu infrastruktur dan juga perbaikan kebijakan sehingga nanti implementasi dari undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu bisa berjalan dengan baik sesuai harapan. Itu yang pertama. Yang kedua juga dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual tersebut memang mengamanatkan kepada Komnas HAM ya untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut, sehingga saya kira penting untuk meletakkan bagaimana ke depan, koordinasi ke depan antara kepolisian kemudian dan juga Komnas HAM sebagai lembaga pengawas eksternal kepolisian. Di situ konteksnya, Mas. Baik, Pak Yusuf, sepakat tidak benar poin-poin yang disampaikan oleh Komnas HAM ini yang harus diperbaiki dari institusi Polri saat ini? Baik, terima kasih Bung Wilson. Kami sendiri baru mendapatkan informasi apa yang telah disampaikan Komnas HAM, tentu melalui Pak Menko Polhukam, barusan diterima hari ini ya, dan kami juga baru mendapatkan informasi. Tentu ini kami terima dulu, kami tentu nanti akan membacanya, poin-poinnya itu, terus kami akan lakukan pendalaman dan analisa terkait dengan
apa yang dimaksud rekomendasi soal rekomendasi pengawasan itu detailnya seperti apa. Sementara ini yang telah dilakukan oleh Pak Menko selaku Ketua Kompolnas itu baru menerima pada hari ini, dan ini tentu akan kami baca terlebih dahulu apakah ada hal-hal yang sejalan dan sesuai dengan fungsi pengawasan Kompolnas terhadap kinerja dan integritas Polri, atau juga terkait dengan rekomendasi perbaikan barangkali juga sesuai dengan apa yang sedang disiapkan oleh Kompolnas terkait dengan memorandum Kompolnas untuk Polri, Bung Wilson. Sementara ini kami baru menerimanya dulu, belum kami lakukan kajian dan analisa, dan dalam waktu yang pendek ke depan ini akan kami lakukan. Baik, saat ini juga ada poin yang itu mempercepat proses pembentukan Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak di Polri. Apakah memang ini usul baru dari Komnas HAM atau memang karena ada kasus yang melibatkan saat ini Putri Chandrawati, istri Irjen Verdi Sambo, sehingga hal ini direkomendasikan, Pak BK? Sebenarnya tidak langsung terkait dengan kasus yang melibatkan Bu Putri. Ini adalah inisiatif dari kawan-kawan Komnas Perempuan dan Komnas HAM dengan merefleksikan selama ini penanganan kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak memang masih perlu perbaikan di lingkungan kepolisian, baik perbaikan mekanisme kerjanya maupun secara organisasi atau secara institusi. Karenanya kemudian kami ketika ada momentum kemudian yang melibatkan Bu PC ini dan merefleksikan kasus-kasus sebelumnya, dan ini sangat banyak kasusnya, Mas, itu kemudian kami penting untuk mendudukkan pelayanan perempuan dan anak ini menjadi direktorat tersendiri, sehingga nantinya ke depan yang penting yang pertama bisa dilakukan oleh kepolisian adalah menaikkan standar layanannya, baik perlakuannya maupun juga bagaimana kemudian memperlakukan perempuan yang berhadapan dengan hukum. Itu saya kira pentingnya rekomendasi yang keempat, poin keempat dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan ini kepada pemerintah. Baik, Pak Yusuf, sebegitu ada 5 poin yang disampaikan, apakah memang ini menjadi momen di mana Komnas HAM meminta agar institusi Polri berbenah? Tanggapan Anda seperti apa? Nah, terkait dengan perubahan ataupun usulan unit PPA menjadi direktorat sendiri, kami di Kompolnas itu telah melakukan satu kajian dan bahkan soal ini telah pernah kami usulkan kepada Kapolri terkait dengan pembentukan Direktorat Perempuan dan Anak. Ini sebenarnya sudah dalam on process ya, sedang dalam on process. Karena sebelum adanya peristiwa Duren 38 Juli yang lalu ini sebenarnya Kompolnas telah menyampaikan terkait dengan saran dibentuknya Direktorat PPA memperbesar daripada unit PPA. Tentu dalam hal ini kami tentu memahami kalau itu diusulkan oleh Komnas HAM, tentu ini sejalan dengan apa yang telah direkomendasikan Kompolnas sebelumnya, Bung Wilson. Tentu yang lainnya nanti akan kami akan dalami apakah itu ada hal-hal yang sama dan pernah kami sampaikan sebelumnya kepada Polri. Tentu ini nanti kami akan dalami. Baik, kalau untuk momen Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak ini, jika ternyata sudah satu jalan, kira-kira kapan bisa diselesaikan ini, Pak Yusuf, sehingga mungkin penanganan kasus TPKS ke depannya ini bisa berjalan lebih baik? Sebenarnya kan terkait dengan pasca adanya undang-undang baru ini, sebenarnya usulan Kompolnas sebelumnya itu sudah dalam proses, dan pada waktu itu Kompolnas sendiri telah bertemu dengan Kapolri dan langsung direspon oleh Kapolri, sehingga kami yakinkan bahwa pada saat ini sebelum pun ada usulan ataupun rekomendasi Komnas HAM ini sedang berproses di Polri sendiri, Bung Wilson. Baik, saya ke Pak BK. Pak BK, mengapa menunggu harus ada momen yang melibatkan Irjen dalam kasus kepolisian sehingga rekomendasi seperti ini diserahkan kepada pihak kepolisian? Kenapa tidak sebelumnya juga sudah diserahkan sehingga ketika ada kasus seperti ini lebih mudah ditanganinya? Ya, sebenarnya kan begini, sebelum ada kasus ini teman-teman Komnas Perempuan, karena kan kami investigasi gabungan dengan teman-teman Komnas Perempuan. Teman-teman Komnas Perempuan juga sudah berproses persis sebenarnya seperti apa yang tadi Pak Yusuf sampaikan.
sudah disampaikan usulnya dan segala macamnya. Hanya kemudian bahwa ada dua momentum sebenarnya. Yang pertama momentum soal disahkannya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Dan yang kedua ada kasus yang saya kira bukan soal PC-nya, tetapi bagaimana kemudian soal kelembagaan dari Polri-nya begitu. Kalau Bu PC kan hanya bagian kecil dari kesiapan dari infrastruktur Polri dalam menghadapi tindak pidana kekerasan seksual. Saya kira itu, Mas. Baik, saya ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, saat ini kan juga yang difokuskan oleh Komnas HAM dalam hal rekomendasi ini adalah fungsi pengawasan di kepolisian. Sebenarnya seperti apa polisi dalam mengawasi kasus-kasus yang sedang berjalan, utamanya dalam tindak pidana kekerasan seksual kepada anak dan juga perempuan? Iya, kami sendiri di Kompolnas itu ada pembagian tugas, dan ini ada jobnya juga, ada tugasnya juga khusus kelompok rentan dan hak asasi manusia di dalam pengawasan kinerja dan integritas anggota dan pejabat Polri. Nah, dalam beberapa waktu lalu di dalam pemantauan kasus-kasus kekerasan seksual ini terus kami lakukan, dan bahkan beberapa waktu lalu ini kami baru dari Semarang, baru dari Polda Jawa Tengah terkait dengan kasus pelecehan seksual atau pencabulan. Kami sangat perhatian dengan kasus pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual ini, apalagi sekarang sudah ada undang-undangnya, Mas Wilson. Baik, kami nantikan seperti apa kinerja dari kepolisian terkait kasus ini. Terima kasih Pak BK Ulung, Komisioner Komnas HAM, dan juga Pak Yusuf Warsim, Komisioner Kompolmas, telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih, Mas BK. Salam sehat. Salam sehat. Dan pemirsa, kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib berikut ini untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.